Penjelasan Poltekkes Tanjung Karang soal kontroversi pengumuman mahasiswa baru. Komisi 5 DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang terkait dengan keluhan puluhan mahasiswa dalam proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. RDP digelar di ruang rapat Komisi 5 pada Selasa 11 Juni 2024. Itu pun setelah pengumuman seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang tahun 2024 menjadi kontroversi. RDP digelar lantaran Komisi 5 DPRD Lampung menerima keluhan dari salah satu orang tua calon mahasiswa baru Poltekkes yang sempat diterima melalui pengumuman di website Poltekkes pada malam hari. Namun keesokan harinya website itu mengumumkan mahasiswa tersebut tidak lolos. Ketua Komisi 5 DPRD Lampung Yanuar Irawan mengatakan pihaknya memanggil pihak Poltekkes untuk menanyakan persoalan tersebut. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi 5 DPRD Lampung Mikdar Ilyas. Menurutnya ada kejanggalan yang terjadi dalam proses pengumuman mahasiswa baru Poltekkes. Anggota fraksi Gerindra Lampung itu pun berharap persoalan dapat diatasi oleh pihak Poltekkes. Dikatakannya tujuan RDP itu untuk membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang Dewi Purwaningsih mengatakan terdapat 37 mahasiswa yang mengalami persoalan yang sama. Dewi mengaku belum mengetahui pasti penyebab lantaran wewenang pengumuman ada di pusat. Namun pihaknya akan melakukan rapat internal untuk mencari solusi atas kejadian tersebut. Terkait hearing hari ini, dari 37 ada 14 yang komplain. Solusi dari Poltekkes sendiri seperti apa? Solusinya kita akan melihat dampak akibat kesalahan dalam proses audit. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua dan Bapak Ibu Dewan bahwa itu berdampak terhadap mahasiswa, terutama misalnya secara psikologis, sehingga kami juga akan memfasilitasi agar di masyarakat tidak terjadi dampak-dampak akibat kesalahan proses audit ini, sehingga kita akan memfasilitasi kepada ananda-ananda ini. Kita lihat lagi dia letaknya di mana ketidaklolosan awalnya. Nah, yang masih bisa kita ambil sepanjang nanti dia bisa menjalankan profesinya, tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak merugikan masyarakat pada saatnya nanti dia lulus sebagai seorang tenaga profesional kesehatan, itu bisa kami upayakan dan kita akan memproses dengan baik pada saat pembelajaran, sehingga harapannya dia lulus itu kemampuan kompetensinya setara dengan teman-teman yang lainnya. Apakah nanti akan ada duduk bareng bersama dengan 14 orang yang komplain kemarin sesuai dengan arahan dari komisi? Itu belum terpikirkan, Pak. Tetapi kalau memang itu arahan dari Komisi 5 kita untuk bersama, kami pikirkan. Oke, Bu Dir, izin, ini penyebab utama atas persoalan ini seperti apa sih Bu Dir yang bisa diceritakan secara singkat? Itu yang kami juga belum tahu. Kami belum tahu karena pada saat ada komplain dari masyarakat, panitia melakukan telaah dan mentelaah dari setiap tahapan. Nah, tetapi sampai saat ini kami masih menduga-menduga, sehingga tadi kami sampaikan, teman-teman menyampaikan kemungkinan karena saat proses audit. Tapi kami diberikan PR oleh Pak Ketua Komisi, kita akan telaah lebih jauh lagi, kita akan mencari ini miss-nya di mana. Tapi sampai saat ini kami belum tahu pasti. Kira-kira ada prediksi selesai persoalan ini kapan? Mengingatkan ini bulan 6, sedangkan tahun ajaran baru itu bulan 7. Ada target selesai persoalan ini? Target ya maksimal kita nanti lihat kapan PBM awal mulai, tapi kemungkinan besar kita dalam waktu 2 minggu bisa menyelesaikan.
Oke, mungkin kepada Pak Sekretaris, ini kan RDP bersama pihak Poltekkes dan sudah menerima jawaban secara rasional atau seperti apa ini Pak Sekretaris? Iya, setelah kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Direktur beserta jajarannya, kami Komisi 5 memang memahami ada hal-hal yang memang terjadi kesalahan. Namun hal ini insya Allah bukan unsur kesengajaan, tetapi dampak yang pengumuman terhadap calon mahasiswi yang disampaikan, salah satunya yang melapor kepada Komisi 5, insya Allah ini dapat diatasi dikarenakan memang secara kajian dari akademisi itu memang memungkinkan untuk dapat bergabung sama mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, dalam kondisi begini, inilah tugas anggota dewan. Kita ini kan ingin mencoba membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di semua pihak, supaya apa? Supaya tidak terjadi gejolak. Ya. Nah, jangan sampai seperti mereka yang mengadu ini, yang tadinya mungkin keluh kesahnya luar biasa, kecurigaan macam-macam. Alhamdulillah ini berdasarkan keterangan Bu Direktur dan jajarannya, insya Allah tidak ada suatu persoalan. Nah, namun harapan kita kepada Bu Direktur dan jajarannya, selagi masih secara medis itu memang memungkinkan dan tidak menyalahi, dan dampak nanti ke depan setelah mereka bertugas itu tidak berdampak kepada hal-hal yang negatif, ya kita sampaikan karena ini sudah diumumkan supaya dapat diterima. Nah, insya Allah ini dievaluasi, kalau memang memenuhi syarat secara medis, insya Allah ini dapat bergabung sama mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Bang, untuk penegasan Bang, pengawalan kita dari Komisi 5 untuk agar tidak ada asumsi negatif terkait kong kali kong penerimaan mahasiswa. Ya, ini kita kawal. Jadi makanya kita juga selalu, insya Allah nanti kita minta juga data-data tadi sudah disampaikan, sudah sama kita lihat mana-mana yang menurut kita memang perlu diperbaiki, sudah disampaikan. Nah, selanjutnya kita juga nanti ada kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan. Nah, supaya apa? Sistem yang di sana itu supaya dirubah juga. Karena berdasarkan keterangan tadi dari Pak Prana, memang sistemnya itu memungkinkan terjadi kesalahan. Nah, namun nanti kita akan sampaikan persoalan ini supaya bukan hanya dari pihak perguruan tinggi aja, tetapi kita juga di Dewan juga menyampaikan kepada mereka bahwa ada kekeliruan yang terjadi dan ini alhamdulillah bisa teratasi. Tapi izin Bung, apakah kekeliruan ini baru